Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Sanda Sumantri dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Surabaya. Di Prodi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Surabaya, saya diberi amanah untuk mengampu mata kuliah matematika serta kependidikan. Untuk mata kuliah matematika diantaranya adalah kalkulus, mulai dari kalkulus diferensial, kalkulus integral, hingga kalkulus berupa banyak, serta untuk mata kuliah persamaan diferensial biasa, serta geometri non-Euclid. Untuk mata kuliah kependidikan, saya diberi amanah untuk mengampu mata kuliah teknologi informasi dan komunikasi khusus pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendeskripsikan sedikit tentang mata kuliah saya, yaitu mata kuliah kalkulus berupa banyak. Izinkan saya untuk share screen. Berikut adalah RPS dari mata kuliah kalkulus berupa banyak di program studi S1 Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Surabaya. CPL-nya sudah disesuaikan dengan CPL Prodi, kemudian kompetensi mata kuliahnya, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu mengaplikasikan aljabar vektor, khususnya yang berkaitan dengan persamaan garis dan bidang dalam ruang. Yang kedua adalah mahasiswa mampu memahami konsep fungsi berupa banyak, khususnya yang berkaitan dengan diferensiasi dan integrasi. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengaplikasikan masalah maksimum dan minimum dalam fenomena kehidupan nyata. Yang keempat adalah mahasiswa juga mampu mengaplikasikan integral rangkap dalam menyelesaikan masalah-masalah di kehidupan sehari-hari. Kemampuan akhir yang diharapkan atau kompetensi dasarnya adalah mahasiswa diharapkan mampu menguasai, memahami, dan menyelesaikan permasalahan irisan kerucut dalam sistem koordinat kutub, memahami dan menyelesaikan permasalahan vektor dan geometri pada bidang serta pada ruang, memahami dan menyelesaikan permasalahan turunan dalam ruang dimensi n serta aplikasinya di kehidupan sehari-hari. Yang terakhir adalah mahasiswa juga diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan integral dalam ruang dimensi n serta mengaplikasikannya pada kehidupan nyata. Jadi deskripsinya secara umum mata kuliah ini adalah bentuk pengembangan ataupun kelanjutan dari mata kuliah kalkulus sebelumnya, baik kalkulus diferensial ataupun kalkulus integral. Dan topik utamanya adalah kalkulus vektor, turunan dan integral fungsi yang mengandung lebih dari satu variabel, kemudian sistem koordinat kartesius, silinder dan pola, serta turunan parsial berderajat tinggi, dan aplikasinya berupa nilai ekstrim dari fungsi yang lebih dari satu variabel, menggunakan turunan ataupun menggunakan metode pengalih Lagrange. Kemudian ada integral rangkap 2, rangkap 3, dan hingga integral n. Integrasi pada kehidupan sehari-hari juga sangat ditekankan. Sistem pembelajaran yang digunakan adalah blended learning, khususnya untuk mata kuliah kalkulus berupa banyak di masa pandemi seperti ini, serta ada project-based learning. Metode yang digunakan ceramah, diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Penilaiannya untuk tugas dan UAS itu mendapatkan bobot yang lebih besar, yaitu masing-masing 30%. Untuk UTS dan aktivitas atau partisipasi masing-masing 20%. Sumber utama untuk pustaka pada mata kuliah ini adalah buku kalkulus edisi 9 yang diterbitkan oleh Del Warburg, Edwin Purcell, dan Steve Rigdon dengan banyak buku penunjang yang bisa digunakan atau relevan dengan kalkulus berupa banyak. Di sini ada pembelajaran setiap minggu untuk kemampuan akhirnya dijelaskan, kemudian ada beberapa indikator yang dijabarkan di sini, kriteria dan bentuk penilaiannya, ada beberapa soal dari buku, ataupun nanti ada beberapa proyek untuk mengukur bagaimana kemampuan siswa atau mahasiswa dalam memahami kalkulus berupa banyak ini. Kemudian untuk metode pembelajarannya di sini ada asinkron maya melalui penjelasan video pengantar yang di-share di LMS dan di YouTube. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi pada sinkron maya melalui Zoom. Dan ini hingga sampai pertemuan ke-16 yaitu ujian akhir semester. Berikutnya akan saya tunjukkan contoh LMS yang digunakan di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Kami menggunakan LMS yang berbasis Moodle yang sudah terintegrasi dengan SPADA Indonesia. Di sini contoh untuk mata kuliah kalkulus berupa banyak, khususnya pada pertemuan ke-9 tentang metode pengalih Lagrange. Di sini pengalih Lagrange ada video pengantar yang sudah di-share, jadi mahasiswa bisa langsung cek video pengantar. Kemudian ada diskusi yang dilaksanakan melalui Zoom dengan link yang tertera, kemudian diakhiri dengan penugasan untuk menunjukkan kepemahaman mahasiswa.
Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk deskripsi mata kuliah kalkulus Bapaknya. Untuk selanjutnya akan ada video tentang micro teaching. Atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian, saya mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas? Alhamdulillah, Pak. Jelas, Pak. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertatap maya kembali setelah tadi sudah saya share video pengantar. Kemudian ada beberapa latihan yang sudah dikerjakan ya. Ini saya ambil beberapa jawaban yang menarik menurut saya. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang pencarian nilai maksimum atau minimum, yaitu nilai kritis, kemudian kita arahkan ke fungsi objektif sehingga kita bisa mencari nilai ekstrim dari sebuah fungsi objektif menggunakan turunan berarah. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang penggunaan metode pemaling Lagrange untuk menentukan nilai ekstrim suatu fungsi. Jadi nanti kita bisa bandingkan, di video pengantar sudah saya jelaskan, perbandingan bagaimana sih caranya menggunakan metode pemaling Lagrange, apakah lebih mudah dipahami, nah itu sudah ada di video pengantar sehingga kalian sudah bisa mengerjakan beberapa latihan. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita nanti, kita akan membahas sepenuhnya tentang metode Lagrange. Sebelum kita mulai, saya minta Ketua kelas, Mas Wisam, untuk memimpin doa. Silakan, Mas Wisam. Iya, Pak. Mungkin sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan membaca doa sesuai dengan agama masing-masing. Mulai baca doa. Cukup, mungkin selanjutnya Pak, monggo Pak. Terima kasih Mas Wisam. Baik, untuk selanjutnya kita langsung ke dalam materi metode pemaling Lagrange. Sudah terlihat ya? Nah, sebelumnya sudah saya jelaskan melalui video pengantar yang di-share di LMS. Nah, saya jelaskan sedikit pengantarnya tentang turunan multivariabel menggunakan metode pemaling Lagrange. Jadi di situ banyak sekali hal-hal yang sudah kita bahas, bagaimana sih kita menentukan nilai ekstrim. Misal di sini gambar ini ada sebuah fungsi yang kita cari nilai ekstrimnya dengan batasan-batasan tertentu. Kalau di gambar seperti ini. Baik, saya ingin ada simpulan beberapa ya mungkin dari video pengantar dari saya kemarin, apakah sudah dipahami benar atau belum. Coba saya minta untuk siapa ya, ini hadir semua ya, coba Mbak Mega, coba saya minta tolong rangkuman video pengantarnya bagaimana? Baik Pak Sanda, untuk rangkuman dari video pengantar kemarin yang saya catat di sini yang pertama ada perbedaan penggunaan turunan pertama dan turunan kedua dengan penggunaan pengalih Lagrange untuk menentukan titik kritis. Terus yang kedua ada penggali Lagrange dengan satu kendala melalui lambda, dan yang berikutnya adalah pengalih Lagrange dengan dua kendala, yaitu melalui lambda dan mu. Seperti itu Pak Sanda. Oke. Baik. Berarti sudah dipahami Mbak Mega tentang pengalih Lagrange. Jadi kita menentukan nilai kritis itu banyak cara ya. Bisa menggunakan metode turunan, bisa menggunakan lambda dan mu itu, sehingga kita bisa mencari nilai objektif dari suatu fungsi. Nah, berikutnya mungkin ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Izin bertanya, Pak. Ya, silahkan. Anggita ya, silakan Anggita. Ya, terima kasih Pak. Jadi saya ingin bertanya,
apakah mungkin fungsi tujuan terhadap sebuah fungsi kendala itu tidak memiliki titik kritis, Pak? Atau bahkan terdapat tak hingga banyak titik kritis? Terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Jadi di sini, di beberapa contoh yang saya berikan, itu kan memang semuanya hampir diketahui titik kritisnya antara 1, 2, atau bahkan 4, dan sebagainya ya. Nah, pertanyaannya, apakah mungkin sih titik kritis itu tidak ada, atau malah bisa tidak hingga banyak? Jadi jawabannya mungkin saja. Jadi ibaratnya, saya punya paraboloid di sini. Nah, gunung ya, seolah-olah gunung. Kemudian saya ingin membatasi. Ini ada batasan tertentu dalam sebuah paraboloid itu. Nilai tertingginya di mana sih nilai objektifnya untuk nilai tertinggi? Berarti kan otomatis nilai maksimumnya ada di sini. Nah, seolah-olah ini hanya satu titik di situ. Nah, tapi apakah mungkin titik kritisnya itu tidak ada atau karena saking banyaknya sehingga tidak ada titik kritis? Bisa saja jika memang fungsinya itu fungsi datar. Jadi saya punya sebuah bidang datar. Nah, ini di 3 dimensi ya, tapi ternyata dia datar. Kemudian dibatasi dan batasnya adalah benda yang tak hingga. Atau pembatasnya hanya di titik 0,0 ini. Atau pembatasnya di sini. Jadi dimanapun tempatnya, kalau fungsi objektifnya ternyata hanya fx sama dengan misal seper x ditambah seper y tambah seper z, contoh seperti ini. Otomatis kan di sini seper z, dia tidak punya ketinggian kan? Nah, kalau dia bidangnya datar dan ada fungsi objektif 1/z, otomatis karena di semua titik di bidang ini nggak punya nilai z atau z-nya sama dengan 0, nah, jadi saat disubstitusikan dia menjadi 1/0 akhirnya tidak terdefinisi. Nah, di situ ada kemungkinan bahwa fungsi objektifnya tidak bisa tercapai. Karena titik kritisnya tadi tidak memenuhi persyaratan untuk mendapatkan nilai ekstrim. Gitu. Bagaimana Mbak Anggita, bisa dipahami? Oke Pak, sudah, terima kasih. Jadi ada kemungkinan ya kalau titik kritis itu mungkin bisa ditemukan tapi objektifnya gagal. Ada kemungkinan juga. Seperti di contoh yang kedua, kalau tidak salah di contoh kedua di video pengantar saya itu ada sebuah titik kritis yang tidak bisa memenuhi untuk persamaan yang lain, akhirnya dia digagalkan. Kemudian di sini ada soal latihan yang kemarin sudah dikerjakan oleh teman-teman dan saya mengambil satu jawaban yang menarik menurut saya. Kenapa saya ambil? Karena selain tulisannya rapi, di sini warnanya hijau. Jadi teman-teman yang lain menggunakan kertas warna putih, ini jawaban dari Mbak Sonia, itu menggunakan warna hijau kertasnya. Jadi saya ambil saja biar beda dengan yang lainnya. Baik, di sini di soalnya, tentukan titik pada bidang 2x plus y plus 4z sama dengan 0 yang terdekat dari titik asal 0. Atau titik asal 0,0,0. Kemudian menggunakan konsep Pythagoras sehingga ditemukan jarak terdekat. Bagaimana caranya? Nah, di sini ternyata Mbak Sonia menggunakan fungsi objektifnya, menggunakan jarak terdekatnya sesuai dengan konsep Pythagoras yang diambil, yaitu x kuadrat ditambah y kuadrat tambah z kuadrat, kemudian dx, y atau kendalanya ada di bidang ini. Nah, ini digunakan sebagai fungsi kendala oleh Mbak Sonia. Sehingga diperoleh dx dz sama dengan 2x plus y plus 4z dikurangi 8. Pertanyaannya, tentukan jarak atau nilai minimum dari titik asal. Nah, jadi di sini kurang ditambahi jarak minimum dari titik asal. Atau titik 0,0. Nah, sehingga di sini langkah pertama Mbak Sonia menuliskan fx yz, dicari dulu gradiennya atau turun berarahnya. Untuk turunan terhadap variabel x hasilnya 2x, turunan terhadap y 2y, turunan terhadap z 2z. Sehingga diperoleh gradiennya adalah 2x, 2y, 2z. Dan demikian pula untuk fungsi kendala dx dz dicari gradiennya, turunan berarahnya adalah 2, 1, 4. Kemudian dilanjutkan dengan persamaan pengaruh Lagrange, diperoleh delta fx dz sama dengan lambda bagi delta gx dz. Sehingga 2x, 2y, 2z dalam bentuk vektor sama dengan lambda 2, 1, 4. Diperoleh 2x sama dengan 2 lambda. Oke. Kemudian
duanya ini ya, dikanselasi, sehingga X sama dengan lambda, 2Y sama dengan 1 lambda, 2Y sama dengan lambda, sehingga 2Z sama dengan 4 lambda. Atau ini juga bisa kita kanselasi ya, dibagi 2. Nah, kemudian persamaan keempat diambil dari persamaan fungsi kendala, yaitu 2X plus Y plus 4Z min 8 sama. Kemudian disubstitusikan persamaan 1 dan 2 diperoleh 2Y sama dengan lambda, oke, karena X sama dengan lambda, betul, ini dari persamaan 1 ya. Sehingga 2Y sama dengan X menjadi persamaan kelima. Kemudian substitusi persamaan 1 dan 3, ditemukan X sama dengan lambda, 2Z sama dengan 4 lambda, ini nggak dikanselasi ya oleh Mbak Sonia, berarti masih menggunakan bentuk asal, yaitu 2Z sama dengan 4 lambda, sehingga Z sama dengan 2X, Z sama dengan 2X. Ini jadi persamaan yang keenam. Kemudian disubstitusikan oleh persamaan 5, 6 pada persamaan 4. Persamaan 5-nya tadi kita peroleh 2Y sama dengan X, persamaan 6-nya Z sama dengan 2X. Sehingga 2X sama dengan 2X ditambah Y ditambah 4Z min 8 sama dengan 0 diperoleh 2 kali Z per 2, oke, X-nya Z per 2, Y-nya X per 2, 4Z tetap dikurangi 8, 8-nya dipindah ruas, sehingga diperoleh Z ditambah X-nya dirubah Z per 2 menjadi Z per 4, 21 per 4 Z sama dengan 8, jadi Z-nya 8 kali 4 per 21, oke, 32 per 21. Dengan Z sama dengan 32 per 21, maka diperoleh X-nya 16 per 21, Y-nya 8 per 21, dan Z-nya 32 per 21. Sehingga titik kritisnya tunggal. 16 per 21, 8 per 21, 32 per 21. Sehingga ini titik kritis tunggal. Fungsi X, Y, Z sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat, tinggal kita substitusikan nilai X, Y, dan Z, diperoleh hasil akhirnya adalah 1344 per 441. Jadi ini adalah hasil yang tepat. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Silakan. Izin tanya, Pak. Ya, silakan Mas Yusuf. Mau tanya, apakah dalam penggunaan perhitungan menggunakan diagonal ruang kubus atau yang Pitagoras itu tadi, Pak, menjadi salah satunya langkah penyelesaian gitu? Ya. Jadi di sini tadi Sonia menggunakan kubus ya. Kenapa menggunakan kubus? Jelek ya. Oke, saya gambar dulu. Di sini X, kemudian Y, kemudian Z. Nah, di sini kita punya fungsi 2X plus Y plus 4Z sama dengan 8. Ini kita gambar seperti biasa di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jika X dan Y-nya 0, maka Z-nya kita peroleh 2. Z-nya 2. Nah, kemudian kalau X dan Z yang 0, maka Y-nya kita peroleh 8. Kemudian jika Y dan Z yang 0, maka X-nya sama dengan 4. Nah, bidang-bidang ini kita hubungkan. Titik-titik ini kita hubungkan. Jadi sebenarnya ini adalah sebuah bidang ya, sebuah bidang. Jadi kalau diperluas, ini adalah sebuah bidang yang dia memotong koordinat kartesiusnya X, Y, Z ini di oktan 1 itu sehingga membentuk seperti ini. Nah, pertanyaannya adalah berapa sih jarak terdekat dari titik 0,0,0 ini, titik asal? Berarti kan ini boleh kita dekati menggunakan sebuah bola, boleh ya. Jadi ibaratnya ini sebuah tembok, kemudian kita buat bola di sini, dan bola ini menyentuh tembok ini di sini. Nah, otomatis jarak terdekatnya kan ini. Nah, ini kalau kita menggunakan aturan bola, berarti kan ini jari-jarinya bola. Nah, kembali lagi, jari-jari bola itu siapa? Jari-jari bola itu kan kita kembali menggunakan konsep Pitagoras. Jadi sama dengan kalau kita menggunakan kubus. Nah, bola, jadi kan dari 0 ke sini ya, 0,0 ke titik ini. Berarti kan sama dengan kita mencari jari-jari kubus, yaitu X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Nah, jari-jari kan R kuadrat sama dengan sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Kalau kita menggunakan jari-jari, konsepnya seperti itu. Jadi sama. Sebenarnya memang paling mudah itu kalau kita gunakan konsep Pitagoras menggunakan aturan kubus. Jadi menggunakan jari-jari bola juga bisa, tapi masalahnya adalah kalau kita menggunakan bola nanti, biasanya kalau bentuknya tidak beraturan, itu
itu akan lebih sulit untuk dicari. Jadi paling mudah kita menggunakan konsep Pitagoras sebagai jarak terdekat yang dihitung secara tegak lurus ke titik tujuan. Bagaimana Mas Yusuf? Bisa dipahami? Oke. Mas Wisam tanya itu berarti lambda variabel bebas ya, Pak? Keberadaannya tidak mempengaruhi nilai X, Y, dan Z. Betul, jadi lambda itu sebuah variabel bebas. Ya nanti kita cari tujuannya, karena lambda itu seperti yang sudah saya jelaskan di video pengantar, lambda itu adalah sebuah nilai yang menggantikan pengalih Lagrange. Oke, Mas Yusuf dan Mas Wisam, mungkin ada pertanyaan lagi? Bisa dipahami ya. Baik, sekarang kita lanjutkan ke yang dua kendala. Sudah, Pak. Nah, di pengalih dua kendala, pengalih Lagrange yang dua kendala ini kita menggunakan simbol lambda dan mu. Oh, sorry, ini masih biru. Nah, sehingga del F gradien F sama dengan lambda untuk del G X Y Z ditambah mu delta H X Y Z. Jadi kita menggunakan dua buah pengalih Lagrange karena kita punya dua kendala, yaitu GXYZ dan HXYZ. Seperti di contoh sudah dijelaskan. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Saya izin bertanya, Pak. Ya, benar. Baik, Pak. Di dalam definisi metode pengalih Lagrange tadi kan ada dua simbol ya, Pak. Simbol lambda sama simbol mu. Nah, dalam Lagrange dua kendala ini penggunaan lambda sama mu itu apakah bersifat wajib nih, Pak, atau bagaimana? Oke. Jadi sebenarnya sifatnya wajib, tapi wajibnya bukan simbolnya lambda dan mu ya. Tapi wajibnya adalah kita penuhi definisi ini. Persamaan Lagrange-nya harus dipenuhi menggunakan penjumlahan dari dua turunan berarah antara dua fungsi kendala ini. Tapi untuk penyimbolan lambda dan mu itu tidak wajib. Jadi memang disepakati untuk pengalih Lagrange itu menggunakan simbol lambda, itu sudah kesepakatan. Tetapi untuk mu itu tidak disepakati. Jadi ada yang menuliskan, beberapa sumber menuliskan ini lambda 0, lambda 1, ada yang menuliskan di sini lambda 1, ini lambda 2. Nah, bisa seperti itu. Tapi di sini saya mengambil beberapa buku yang menggunakan simbol berbeda. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan indeks 1, 2 itu biasanya kalau kita kurang teliti bisa tertukar. Sehingga di sini saya gunakan lambda dan mu. Jadi nanti bisa kita sepakati untuk ujian nanti atau tugas-tugas kita sepakati menggunakan simbol lambda dan mu. Itu ya. Nah. Oke. Berarti selanjutnya mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau sudah bisa dipahami, di sini juga ada contoh yang dua kendala. Nanti kalau memang dirasa kok saya masih kurang memahami, silahkan diulang lagi video pengantarnya. Kalau sudah dipahami tapi masih ada yang mengganjal di hati, bisa ditanyakan. Nah, ini contohnya kemarin di video pembelajaran pengantarnya sudah saya jelaskan secara singkat. Insya Allah bisa dipahami ya. Jadi silahkan nanti bisa kembali dibuka kembali. Kemudian sebelum kita lanjutkan ke bentuk penugasan, saya ingin tahu dulu tingkat pemahamannya sedalam apa. Coba saya minta Mas Haji. Mas Haji coba dijelaskan langkah-langkah selesaian menggunakan metode pengalih Lagrange itu apa saja? Masih langkah-langkahnya tadi? Ya, baik Pak. Terima kasih. Ya. Untuk mencari nilai maksimal atau minimum dari menggunakan metode Lagrange itu sendiri, yang pertama itu kita harus tentukan dulu fungsi objektif yang mau kita cari, itu maksimum atau minimum. Nah, kemudian itu kita turunkan berarah masing-masing fungsi tersebut. Lalu selanjutnya kita substitusikan persamaan itu ke pengalih Lagrange. Lalu kita tentukan nilai Lagrange itu berupa nilai lambda ataupun nilai mu-nya itu untuk menentukan nilai titik kritis. Nah, yang terakhir, kita uji titik kritis tersebut untuk memperoleh nilai objektif yang kita kehendaki atau yang kita cari. Terima kasih.
Nah, jadi menurut Mas Haji tadi, yang pertama adalah menentukan nilai fungsi objektif, apakah dia maksimum atau minimum. Kemudian cari masing-masing turunan berarah dari fungsi objektif dan fungsi kendala. Kemudian didistribusikan pada definisi pengambil Lagrange. Cari nilai lambda atau lambda dan mu. Kemudian cari titik kritis. Kemudian yang terakhir diujikan ya tadi. Diuji untuk cari nilai ekstrim. Berarti saya kira teman-teman sudah paham dengan baik tentang metode pengambil Lagrange. Untuk berikutnya kita akan bertemu lagi di integral pada dimensi 3. Jadi kita akan belajar tentang integral ganda atau integral lipat 2. Dan itu nanti juga akan dipelajari untuk mata kuliah statistik matematika. Nah, jadi antar materi ini semuanya tersinkron ya, tidak terlepas sendiri-sendiri. Jadi nanti saya menggunakan vektor dari aljabar linear, kemudian masuk ke sini untuk pencarian nilai. Yang kemarin kita sudah belajar tentang koordinat bola, jadi mencari jarak antara kota di dunia juga kita menggunakan algoritma aljabar. Kemudian untuk yang terakhir sebelum ke penugasan, coba saya ingin tahu Fatma coba dirangkum yang sudah dipelajari di metode pengambil Lagrange itu apa saja? Iya Pak, jadi yang sudah saya pelajari dan saya rangkum itu pada materi metode pengali Lagrange, yaitu pengali Lagrange lebih sederhana yang digunakan untuk menentukan nilai objektif. Namun terdapat beberapa kelemahan ya Pak, yakni di titik kritisnya itu tidak bisa langsung diketahui mana yang nilai maksimal atau minimal sebelum diujikan seperti itu Pak. Jadi memang bisa diakui ya, kita bisa klaim kalau metode pengambil Lagrange itu lebih sederhana daripada penggunaan turunan. Tapi titik kritisnya untuk penggunaan maksimum atau minimumnya itu masih jadi pertanyaan. Kalau di turunan banyak, seperti awal kemarin kita menggunakan fungsi turunan kedua, itu kita bisa menggunakan metode determinannya untuk menentukan ini maksimum, ini minimum. Baru kita uji. Kalau di Lagrange berarti kita harus cari titik kritisnya, diuji benar, baru kita bisa temukan mana yang maksimum dan minimum. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin silakan. Sudah bisa dipahami semua? Alhamdulillah sudah Pak. Sudah Pak. Sudah, Pak. Alhamdulillah. Sudah, Pak. Jadi untuk pertemuan berikutnya kita akan masuk ke integral lipat 2. Jadi aplikasinya juga banyak di pintu dari, dan khususnya nanti itu adalah syarat untuk pembelajaran di statistik matematika. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan pada video pengantar maupun pada sentrumnya pada hari ini. Jadi terima kasih sudah hadir dan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberi semangat. Saya kira untuk pertemuan kita pada hari ini, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.